Assalamualaikum teman-teman 5 Granada yang soleh dan solehah. Belajar kembali tematik bersama Miss Laila. Hari ini kita akan membahas muatan IPS pada tema 4 subtema 3. Yuk kita awali pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah berbagai macam interaksi sosial dalam berbagai bidang. Yang pertama, interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Teman-teman, setiap manusia itu memerlukan orang lain untuk membutuhkan kehidupan. Apa yang disebut dengan saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya? Ya, makhluk sosial. Karena manusia disebut dengan makhluk sosial, jadi saling membutuhkan. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Nah, salah satu kebutuhan manusia itu ada di bidang ekonomi. Nah, kebutuhan ekonomi itu apa saja? Kebutuhan ekonomi itu kebutuhan paling dasar manusia, seperti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan. Teman-teman tahu kan bedanya antara kebutuhan sandang, pangan, dan papan? Kebutuhan sandang itu adalah kebutuhan pakaian. Yang kedua, pangan itu adalah makanan. Dan papan adalah tempat tinggal. 3 kebutuhan ini adalah kebutuhan pokok manusia. Nah, dengan adanya interaksi itu, maka akan lebih mudah untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Jadi seperti itulah manusia saling membutuhkan. Nah, dengan adanya interaksi, maka kebutuhan-kebutuhan tersebut akan mudah diperoleh teman-teman. Selanjutnya, contohnya apa sih interaksi sosial dalam bidang ekonomi? Interaksi ekonomi dapat ditemukan di pasar atau tempat lain yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Misalnya, teman-teman butuh buah. Buah itu kan bisa ditemukan di toko buah atau di pasar. Nah, dengan adanya transaksi jual beli antara pedagang buah dan teman-teman yang membutuhkan buah, itulah disebut dengan interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk kebutuhan interaksi ekonomi. Contohnya kebutuhan jasa di bidang kesehatan. Misalnya teman-teman sedang sakit lalu berobat ke klinik. Nah, itu juga termasuk transaksi dalam bidang ekonomi. Nah, yang berikutnya adalah di bidang transportasi dan juga pelayanan masyarakat. Selanjutnya, interaksi di dalam bidang pendidikan. Contohnya apa teman-teman? Interaksi dalam bidang pendidikan itu diperlukan. Kenapa? Agar proses belajar mengajarnya itu dapat berjalan dengan baik. Contohnya apa interaksi dalam bidang pendidikan? Contohnya yaitu interaksi antara teman-teman dengan guru yang ada di kelas. Nah, misalnya mendengarkan penjelasan ibu guru atau bapak guru. Itu termasuk contoh interaksi sosial dalam bidang pendidikan. Berikutnya, interaksi sosial dalam bidang sosial budaya. Manusia itu kan biasanya hidup berkelompok teman-teman atau bermasyarakat. Nah, dalam bermasyarakat kita itu harus beradaptasi dengan lingkungan agar kita bisa diterima keberadaannya. Contohnya apa saja teman-teman? Contohnya adaptasi tersebut adalah perilaku, aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Itulah yang termasuk contoh interaksi sosial dalam bidang sosial budaya. Contohnya masih ada beberapa daerah yang melaksanakan upacara-upacara adat tertentu
yang diturunkan dari nenek moyang. Baiklah teman-teman, setelah selesai pelajaran hari ini, teman-teman bisa melanjutkan tugasnya hari ini membaca buku paket halaman 117 sampai 118 ya, buku tema 4. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian teman-teman baca, lalu jawab soal di samping ini ya. Soal ini sebetulnya ada di halaman 119. Jadi teman-teman kerjakan bisa langsung di buku tema 4 tersebut, atau bisa juga teman-teman mengerjakan di buku tulis. Kalau sudah paham, bismillah tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah mudahkan teman-teman selalu dalam belajar dari rumah, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.